Jadi tidak ada tempat untuk kita beralasan, karena catatannya lengkap. Nah, di akhirat juga tidak bisa bawa pengacara orang. Kalau hari ini kan bisa nyewa pengacara sampai 50 orang yang siap membela. Di akhirat masing-masing yang akan menjadi pembela adalah kitab catatan amal kita. Bahkan dijelaskan bahwasanya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan beruntung? Jadi kalau dia konsisten, ayat ketiga yang keempat itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung yang paling hakiki adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dalam rangka untuk mengkaji kebenaran Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Masjid Babul Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan dibersami oleh ustaz kita, guru kita, Ustaz Mustadin, yang akan mengisi kajian kita pada malam hari ini dengan tema tafsir surah Al-Baqarah ayat keempat. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-Baqarah ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau ayat yang ketiga,
itu terkait dengan beriman kepada yang gaib, rukun iman. Allah, malaikat, kitab-kitab terdahulu, kemudian rasul-rasul terdahulu, hari kiamat. Itu adalah hal-hal yang bersifat gaib. Kemudian yang mendirikan sholat, kemudian yang berinfak fi sabilillah, itu adalah orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, kalau beriman kepada yang gaib, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian infak fi sabilillah, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga merasa melakukan itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga itu percaya kepada yang gaib. Kemudian mereka juga ibadah kepada Allah. Kalau Yahudi, di mana tempat ibadahnya Yahudi ya? Di dinding ratapan kayak yang ada di Bethlehem. Kalau Nasrani jelas tempat ibadahnya. Nah, nanti yang membedakan adalah pada ayat yang keempat ini. Kalau kita ini orang-orang beriman, umatnya Nabi Muhammad, kita itu beriman kepada adanya Taurat dan Injil. Walaupun secara globalnya, karena kan isinya sudah banyak dirubah-rubah ya sekarang. Injil, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu yang dulu itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu muslim, tidak dianggap beriman kalau tidak mengimani salah satu kitab itu. Jadi kalau ada seorang muslim itu tidak percaya tentang adanya kitab Taurat, itu bisa kafir. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Tidak percaya kepada Injil, itu bisa kafir. Kenapa? Karena termaktub dalam Al-Quran tentang Injil dan Taurat itu. Serta apa lagi? Nabi Daud itu adalah kitab apa? Kitab Zabur. Nah, itu juga kita harus yakini. Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Ilaika, kepadamu di situ, ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tafsir ini disebutkan bahwasanya yang diturunkan kepadamu adalah, artinya adalah Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya percaya kepada Al-Quran, tapi disebutkan juga wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Berarti yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu adalah at-Taurati wal Injili wa ghairihima, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang selain dari keduanya. Berarti termasuk Zabur. Itu harus kita imani. Wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka yakin. Yuqinun di sini dijelaskan ya'lamuna, mereka mengetahui. Tapi kata-kata alima itu mengetahui secara pasti. Ya'lamun berarti mengetahui bahwasanya akhirat itu pasti. Itu namanya ilmun. Alimah, mengetahui 100%
100% bahwasanya akan terjadi hari akhirat. Artinya akan ada hari setelah hari ini. Jadi semua apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu akan berakhir, dan kita manusia tidak sama dengan batu, kambing, sapi. Kenapa? Karena kalau batu, tumbuh-tumbuhan, kambing, sapi, apalagi rusa, itu dia kalau mati, ya mati saja. Tidak ada pertanggungan jawab di akhirat nanti. Beda dengan kita. Sejak kita balik, itu dicatat oleh Allah. Dan di akhirat nanti, itu akan diperlihatkan catatannya. Jadi tidak ada tempat untuk kita beralasan, karena catatannya lengkap. Nah, di akhirat juga tidak bisa bawa pengacara orang. Kalau hari ini kan bisa nyewa pengacara sampai 50 orang yang siap membela. Di akhirat masing-masing yang akan menjadi pembela adalah kitab catatan amal kita. Bahkan dijelaskan bahwasanya di akhirat nanti itu anggota badan kita itu akan bersaksi, termasuk paha. Kulit-kulit kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu kita terima serangan fajar itu waktu fajar, gelap-gelap, semua yang ada di sekeliling kita itu akan menjadi saksi. Jadi kalau di tembok-tembok gelap, ya tembok itu nanti menjadi saksi. Makanya nanti bumi ini itu juga akan menjadi saksi. Jadi nanti catat apa yang menjadi saksi ini terlalu banyak. Malaikat kiri kanan catatannya lengkap. Kulit-kulit kita juga akan menjadi saksi. Bumi ini juga akan menjadi saksi. Dinding-dinding yang ada ini juga akan menjadi saksi. Jadi manusia itu di akhirat nanti pasrah sepasrah-pasrahnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di akhirat itu di dalam surah Al-Fatihah, ini Al-Fatihah kan sering kita baca di tiap hari. Minimal berapa kali itu? Berapa rakaat ini sholat? 5 kali semalam. Berapa rakaat? 17. Minimal Al-Fatihah itu dibaca 17 kali. Jadi belum sholat duhanya, belum sholat rawatibnya, 17 kali. Nah, ada satu ayat yang sering kita baca. Kalau satu ayat ini bisa kita pahami, itu kayaknya sudah cukup untuk menjadi nasihat buat kita. Di dalam surah Al-Fatihah itu sering kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Apakah Allah itu tidak menjadi raja di dunia? Dalam surah Al-Fatihah itu hanya disebutkan raja di hari pembalasan. Tidak disebutkan raja di hari dunia dan pembalasan. Tapi hanya disebutkan hari pembalasan. Ulama kemudian menjelaskan bahwasanya kemaharajaan Allah itu akan sangat terasa di akhirat nanti. Kalau di dunia Allah itu raja, apa king of king, raja di raja, dialah raja alam semesta. Tapi kita lihat banyak orang-orang manusia itu berjalan di atas permukaan bumi ini itu kayaknya dia itu tidak kenal Tuhan. Kayaknya dia itu tidak merasa ada raja pencipta langit dan bumi. Berapa sekarang penduduk dunia? Ada yang tahu? Tidak pernah periksa-periksa juga. Berapa penduduk dunia sekarang? 8
8 miliar. Luar biasa. Cina 1 miliar, India 1 miliar. Wah, banyak penduduknya itu. Dari 8 miliar itu, Pak, yang beriman tentang adanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW hanya 2 miliar, kurang lebih 2 miliar. Yang 6 miliar durhaka, tidak mau itu. Yang wilayah Timur Tengah itu banyak yang beriman, tapi di Eropa itu, Eropa, Amerika Latin, Eropa Timur, wah itu banyakkan orang-orang kafir, ingkar kepada Allah. Nah, tapi di akhirat nanti, di padang mahsyar, semua manusia akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Raja diraja, tapi merasa betul bahwasanya Allah lah satu-satunya raja. Tidak ada yang berani mendongak begitu. Tertunduk, takut kepada sang maharaja. Jadi kalau kita baca Maliki Yaumiddin itu kalau kita pahami maknanya itu kita tidak berani berbuat macam-macam. Karena kan kita merasa juga bahwasanya di dunia pun Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Tapi di dunia ini, Pak, lihatlah itu kelakuannya orang-orang. Sepertinya mereka tidak tahu bahwasanya ada sang maharaja. Nah, kalau di akhirat, waduh. Pokoknya di padang mahsyar nanti itu tinggal menunggu nasib. Mau ke surga apa ke neraka. Nah, yang meyakini juga adanya akhirat itu kan, ya kalau kita muslim ini insya Allah yakin. Banyak orang durhaka. Nah, yang beriman saja ini ya banyak juga yang fasik. Kemarin itu ada data ya. Berapa persen orang Islam di Indonesia yang sholat? Itu disurvei. Hasil surveinya ternyata yang sholat itu kaum muslimin di Indonesia hanya 36%. Ya mungkin ya masalah kita ini. Enggak tahu lah apakah yang disurvei itu yang sholat 5 hari sehari semalam. Mungkin itu yang disurvei. Karena kalau yang disurvei sholat Jumat, insya Allah mungkin bisa mencapai 80-90% itu kalau sholat Jumat. Karena banyak juga yang tidak mau sholat 5 kali sehari semalam, tapi kalau Jumat insya Allah masih pergi sholat. Jumat masih pergi. Berarti di negara kita pun mengaku muslim, tapi ya, banyak sudah yang meninggalkan sholat. Jadi tidak merasa diawasi oleh sang maharaja. Sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini ada riwayat dari sahabat Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, berapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab. Ya, ini bisa dibaca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ada penjelasan ini. Kepada Nabi Adam itu diturunkan 10 suhuf, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau suhufnya Ibrahim, suhuf itu lembaran-lembaran, tapi suhuf itu juga kitab. Jadi kepada Nabi Adam itu 10 suhuf, sahifah. Kemudian
kepada anaknya Nabi Adam, ada namanya Nabi Syed. Yang nama apa anaknya Nabi Adam? Itu 50 suhuf. Kemudian 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim. Lalu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Kalau sering kita baca ya surah Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagi orang-orang yang non muslim kemudian dia masuk Islam, maka dia mendapat 2 pahala. Kalau kita ini 1 pahala, tapi besar sekali ya. dua kebaikan yang dia dapat. Kenapa? Kalau orang-orang non muslim itu, misalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian mengimani Taurat dan Injilnya, kemudian masuk Islam, pasti dia mengimani Al-Quranul Karim. Jadi ketika dia mengimani Taurat dan Injilnya, dia dapat kebaikan. Injilnya yang asli ya, yang Taurat yang asli. Kemudian begitu masuk Islam, maka dia beriman kepada Al-Quranul Karim. Jadi 2 kali dia. Hanya saja memang sering disampaikan orang-orang Nasrani itu biasanya lebih banyak yang masuk Islam. Kalau orang Yahudi malah jarang. Pernah dengar? Misalnya Benyamin Netanyahu masuk Islam. Tidak pernah malah kita dengar orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Yang setiap hari masuk Islam itu adalah orang-orang Nasrani masuk Islam. Kenal ada itu ustaz dari Irian Jaya, namanya Ustaz Payage. Kenal? Hah? Waduh, kurang gaul juga tuh. Ustaz Payage itu tahun 2005 kalau tidak salah, dia itu ikut lomba dai nasional. Kalau tidak salah di TPI kan, atau lomba dai dulu. Dia seangkatan dengan Ustaz Mirza. Siapa? Zaki Mirza. Kalau Zaki Mirza kenal. Ustaz Payage itu anak pendeta. Nah, ceritanya itu ada satu pesantren di Jawa. Nah, kebetulan ada seseorang wali murid yang kemudian mengantarkan anaknya untuk sekolah di pesantren itu. Begitu didaftar, nah ini kiainya, nah ini kalau tidak salah itu siapa namanya? Yang jelasnya orang-orang Jawa itu menganggap dia seorang wali. Dia tanya bapaknya ini kan, bapak ini kerja di mana? Saya Pak Kiai kerja di Irian Jaya. Nah, As'ad Syamsul Arifin kalau tidak salah. Ini terkenal ulama hebat. Nah, Pak Kiai bilang, tolong saya dibawakan seorang anak asli Irian Jaya. Dan jangan sembarang anak. Tapi tolong bawa yang anaknya pendeta. Iya. Ini Pak Kiai ngomong begitu. Makanya yang kerja di Irian ini berangkat kembali ke Irian. Sampai di sana, Anda tahu mungkin Pak Kiai itu mungkin ulama kasyaf ya. dia bisa tembus. Dia kemudian berkenalan dengan seorang anak. Dan anak ini ngotot
bahwa dia itu ingin mencari ilmu sekolah di Jawa. Nah, karena dia tahu ini orang Jawa, desak dia, tolong bawa saya ke Jawa untuk belajar. Tapi maksudnya itu bukan pesantren, karena kan dia non muslim. Maka orang yang kerja di Iran ini mengatakan, susah juga saya bawa ke rumah saya di Jawa, karena di sana muslim semua. Nah, kalau kau ini non muslim kan susah. Nah, lewat itu anak ini karena mau pergi sekolah di Jawa, dia akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, dibawa ke pesantren, baru diajar abatatha oleh ustaznya di pesantren itu. Sekarang itu sudah dipanggil Kiai Haji Payage, Saiful Islam Al Payage gitu. Sudah jadi kiai. Padahal mantan Nasrani. Bahkan sekarang dia ketua MUI di Irian Jaya. Nah, coba bayangkan, orang-orang muslim saja begitu masuk Islam, dia langsung belajar baik-baik. Kalau kita ini, mana sudah jadi kiai? Belum. Ya inilah nasib umat Islam. Lagian juga sekarang memang kita rasakan ya, umat Islam itu semangat menuntut ilmunya itu sangat rendah. Nggak tahu nih, sangat lemah. Mungkin karena kalau belajar agama itu memang ya setan juga ya selalu menghalang-halangi. Itu mungkin salah satunya ya yang membuat umat Islam itu lemah di bidang itu. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di ayat yang ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika al-mausufuna bima dzukira. Mereka itulah yang dimaksud adalah yang ayat ketiga dan ayat yang keempat. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya, mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disifati. Ulaika itulah yang ditunjuk. Mereka itu yang di ayat ketiga dan yang keempat. Ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, atau berada di atas cahaya, dan mereka istiqomah di atas petunjuk itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan beruntung? Jadi kalau dia konsisten, ayat ketiga yang keempat itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung yang paling hakiki adalah al-faizuna bil jannati. Mereka lah orang-orang yang beruntung karena masuk surga. Wan najuna minan nar, mereka selamat dari siksa neraka. Itulah keuntungan yang paling hakiki, yang membuat dia bergembira. Makanya kan wa basyiril ladina amanu, berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Jadi apa? Kan di dunia ini kan ketika orang merasa beruntung, maka dia itu kan gembira. Misalnya apa? Ada yang tes CPNS di sini, ada yang tes PNS. Begitu lulus, wah, gembira atau sedih? Gembira. Gembira. Kemarin hari apa ini? Hari apa ini pilkada? Hari Rabu. Itu semua calon-calon ya. Calon-calon yang menang itu, wah luar biasa. Gembira, terharu, menangis. Itu saking gembiranya karena dia terpilih. Nggak tahu lah, terpilih karena karena banyak serangan-serangan atau ini kan sudah jadi rahasia umum ya. Coba bayangkan kalau dia bergembira itu hanya karena serangan-serangan. Tapi dia masih bisa bergembira. Itu mendapatkan itu. Mendapatkan jabatan. Wah, banyak sekali itu. Pokoknya semua yang lewat-lewat itu yang menang. Wah, berpelukan, lompat-lompat, menangis. Wah, terharu. Karena menang. Apalagi menang satu putaran. Gembira. Nah, hanya saja harus hati-hati. Jangan sampai kita bergembira terhadap sesuatu yang menurut kita itu maslahat, padahal itu akan menjadi bencana bagi kita. Hati-hati. Makanya orang-orang sekarang yang mendapatkan jabatan itu dan orang-orang soleh terdahulu ketika mendapatkan jabatan itu responnya beda. Kalau orang Pak di masa lalu ketika Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi khalifah, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Kenapa? Bagi beliau Umar bin Abdul Aziz mendapatkan jabatan itu adalah musibah. Beda sekarang toh. Kalau sekarang dapat jabatan syukuran, potong sapi. Kalau dulu tidak, seperti dapat musibah. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi khalifah langsung kurus kering, tidak bisa tidur. Kenapa? Dia pikirkan rakyatnya. Dia pikirkan betul itu. Jangan sampai ada rakyatnya yang tidak makan, tidak sempat dia monitor. Jangan sampai ada rakyatnya yang sakit, lepas dari monitoring Umar bin Abdul Aziz. Jangan sampai. Dia sering bersedih. Itu kalau sekarang beda ya. Nah, pejabat-pejabat Umar bin Abdul Aziz itu rata-rata dipaksa jadi gubernur gitu. Ditunjuk. Kamu jadi gubernur saya. Kalau saya jangan, Pak. Saya pilih kamu gara-gara ini. Dia tunjuk jidatnya biasa. Gara-gara ini saya tunjuk kamu jadi gubernur. Kenapa? Di sini tuh halus. Di sini halus jidatnya gara-gara rajin sholat. Yang rajin-rajin sholat dipaksa jadi gubernur. Jadi memang dia cari orang-orang soleh, hafal Quran, yang paling soleh itu diangkat jadi gubernur. Makanya pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada satu orang gubernur pun yang korupsi. Tidak ada. Kasih contoh, Umar bin Abdul Aziz itu punya gubernur di Yaman. Diangkat seorang gubernur di Yaman. Berangkatlah gubernur ini. Begitu memasuki kota Yaman, maka seluruh penduduk dikumpul. Ya sama sekarang kumpul di mana sih lapangan terbesar? Kumpul di Karabosi, rakyat Sulawesi. Suruh ngumpul. Pidato depan rakyatnya. Saudara-saudara, lihatlah saya.
Saya diberi amanah untuk jadi gubernur di kota Yaman. Lihat yang saya bawa ini ya. Yang saya bawa adalah 1 ekor kuda, 1 mushaf Al-Quran, dan 1 pedang. Perhatikan, itu yang saya bawa. Jadi kuda saja modalnya, sama mushaf Al-Quran, sama pedang. Nah, dia mengatakan kalau saya berhenti jadi gubernur dan saya keluar dari kota Yaman, kemudian membawa lebih yang ada sekarang, maka lihatlah saya adalah seorang pencuri. Lihat itu, seorang gubernur, dan dalam kisah, dalam riwayat itu, beliau menjadi gubernur di Yaman selama 20 tahun. Yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sudah wafat dan masih tetap jadi gubernur. Jadi pada masa itu jabatan itu bukan untuk mencari keuntungan, bukan. Jadi tidak ada keuntungan sepeser pun diambil. Begitu modalnya itu yang masuk, itu modal yang keluar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ya, ada tuhnya mendekati kira-kira itu. Modalnya masuk 50 berapa? Modalnya masuk ya, kalau tingkat gubernur itu ya 50-100 M itu yang main. Jangan dikira. DPR pusat saja ya sekitar 40-50 M modal. Dan mereka berjuang di sana untuk rakyat. Dan sama sekali dia tidak mencari keuntungan. Wallahu a'lam. Yang jelas sekarang, wah, kalau sudah jadi pejabat, wah, tanahnya di mana-mana, banyak keuntungan. Karena gubernurnya seperti itu, akhirnya di masa Umar bin Abdul Aziz itu kan tidak ada yang miskin, tidak ada yang miskin. Padahal kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu, wah, luar biasa luasnya itu, sampai ke Mesir, wilayah Syam, Yaman, Iran, Irak. Wah, itu mungkin sekarang 14 negara itu kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz. Dan terkenal tidak ada yang miskin. Iya, karena bagaimana tidak, gubernurnya begitu. Coba bayangkan kalau gubernur itu tidak ada yang mengambil sepeser pun dari APBN. Sejahtera kita kan? Nah, tapi bayangkanlah kalau misalnya gubernur, anggota dewan ambil semua di APBN, yang kita dapat apa? Kasihanlah kita. Makanya kita kasihan, anak-anak kita banyak tidak bisa lanjut sekolah. Yang kuliah hanya berapa persen. Sebagian besar anak-anak kita tidak bisa lanjut di perguruan tinggi. Kendalanya satu, ini mahal ya sekarang, wah. Fakultas farmasi itu masuk 25 juta per semester, 15. Salah satu perguruan tinggi di Makassar. Itu baru farmasi ya. 15 juta per semester, masuk 25. Lumayan. Kayak ini fakultas apa ya? Farmasi juga ya? Bukan ya. Ya agak yang bisa terjangkau ya. Hanya berapa persen itu di Sulawesi Selatan, bisa dicari data. Hanya berapa persen itu yang bisa lanjut ke perguruan tinggi. Padahal saya yakin di desa-desa itu banyak anak-anak kita yang bukan hanya cerdas, tapi banyak itu yang jenius. Tapi sayang, orang-orang jenius tidak bisa lanjut karena terkendala biaya. Sayang ya. Makanya yang bisa maju ya orang-orang berduit saja. Walaupun mungkin ya jenius juga orang-orangnya ya. Tapi saya yakin di desa-desa itu, dan memang kebanyakan cerdas-cerdas itu, kebanyakan kan dari kampung-kampung toh. Ini dari kampung apa? Ya. Dari kampung mana? Bima. Oh, Bima ini Bima.
jauhnya ke sini. Jadi orang yang cerdas di Umi. Nah, kembali itulah menyikapi sesuatu bisa berbeda. Orang-orang terdahulu yang soleh menyikapi jabatan itu mereka bersedih. Beda sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ingat, jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu bisa menjadi penyesalan di akhirat nanti. Wahiyah nadamatun yaumal qiyamah. Jadi amanah itu akan menjadi penyesalan di akhirat nanti, kecuali dua syarat. Yang pertama, mengambil jabatan itu dengan cara yang benar. Yang kedua, menggunakan jabatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja syaratnya, supaya tidak menjadi penyesalan di akhirat nanti. Jadi ngambilnya harus benar ya. Dan kemudian jabatan itu dipakai untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ini dua-duanya sudah diambil, insya Allah jabatan itu tidak akan menjadi penyesalan. Ya, jadi kalau ambil jabatan itu lewat serangan malam maupun serangan fajar, wah itu kayaknya dia mengambil jabatan tidak dengan hak. Hati-hati. Yang ambil serangan fajar juga hati-hati. Iya, tidak ada yang ambil serangan fajar sudah. Aman ya. Aman. Ambil serangan fajar tapi serangan apa jadi ambil? Serangan malam. Oke, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis nih. Oh, ada. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Ustaz sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Itulah tadi penjelasan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-4 sampai 5. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, kita akan tutup kajian kita pada malam hari ini dengan berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan diikuti dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata yang keliru maupun yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.